Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan kasih dan sayangnya pada hari ini, Rabu 10 Februari 2021, kita dapat melaksanakan kegiatan penutupan pelatihan perencanaan teknis air tanah di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, berikut kami bacakan susunan acara pada sore ini. 1. Laporan panitia. 2. Kesan dan pesan wakil peserta pelatihan. 3. Sambutan sekaligus menutup pelatihan secara resmi. 4. Mendengarkan lagu Bagimu Negeri dan Mars PU. Dan yang terakhir, pembacaan doa. Memasuki acara pertama, laporan panitia penyelenggaraan pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya. Kepada Bapak Muhammad Rahman STMT, kami silakan. Laporan penutupan pelatihan perencanaan teknis air tanah Surabaya 10 Februari 2021. Kepada yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Haji Ruhban Ruzatno MT, yang kami hormati, Sesdijen Sumber Daya Air Kementerian PUPR atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Kepatuhan Internal Sumber Daya Air Kementerian PUPR atau yang mewakili, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Amir Hamzah STMT, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR, para idai suara yang hadir secara langsung maupun secara online atau daring, Pak Bayu, Pak Arif, kami lihat tadi di Zoom, Pak Ribudio, ada Pak Dirmawan, kemudian panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya pada hari ini Rabu 10 Februari 2021 kita dapat hadir di sini diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga masih dapat mengikuti acara penutupan pelatihan perencanaan teknis air tanah dengan pelaksana Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR. Perkenankanlah kami panitia melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tersebut sebagai berikut. 1. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. C. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. E. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. F. Surat Edaran Lembaga Bersih Negara Nomor 10-K.1-02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19.
G. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan SDM nomor 04/SE/KM/2020 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan metode pembelajaran jarak jauh atau distance learning dan seminar secara daring di Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR. H. Diperbuktikan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya tahun anggaran 2021. 2. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan sebanyak 23 orang dan yang hadir mengikuti hingga terselesaikannya pelatihan perencanaan teknis air tanah ini sebanyak 23 orang pada saat penutupan. 3. Kegiatan pelatihan. Pelatihan ini sudah dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 10 Februari 2021. Diprogramkan selama 8 hari sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 bertempat di kampus Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Jalan Gayung Kebonseri nomor 48. 4. Evaluasi pelatihan. Pada pelaksanaan pelatihan ini telah diadakan evaluasi terhadap materi pelajaran, para pengajar, manajemen pelatihan dan pos belajar. Adapun rekap hasil evaluasi dimaksud adalah sebagai berikut. A. Evaluasi materi pelajaran. Untuk pelatihan perencanaan teknis air tanah secara distance learning berdasarkan keterkaitan materi dengan tugas peserta pelatihan sebesar 89,0% menyatakan terkait. Kemudian tingkat manfaat materi bagi peserta sebesar 89,33% menyatakan bermanfaat. Kemudian tingkat kemudahan mempelajari materi sebesar 88,67%, peserta menyatakan mudah dipelajari. Kemudian waktu atau durasi penyajian materi 87,33% atau cukup. Kemudian materi sesuai dengan perkembangan atau up to date 88,67% atau sesuai perkembangan atau telah up to date. Kemudian B. Evaluasi pengajar pelatihan perencanaan teknis air tanah sebagai berikut. 1. Bapak Dr. Insinyur Sunario Mulyo MT untuk penyampaian materi dasar-dasar pengembangan air tanah dan perubahan mindset dengan nilai rata-rata 84,16. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Agung Bagiawan Ibrahim, Master Engineering untuk penyampaian materi hidrologi dengan nilai rata-rata 83,33. Kemudian Bapak Insinyur Joko Santoso untuk penyampaian materi kebutuhan air dan metode perencanaan jaringan dan bangunan JIAT dengan nilai rata-rata 85,83. 4. Bapak Insinyur Yatno Sugianto MT untuk penyampaian materi pengukuran topografi JIAT dengan nilai rata-rata 86,67. Kemudian 5. Ahmad Taufik STMT PhD untuk penyampaian materi dengan nilai rata-ratanya 85. Kemudian Insinyur Dirmawan untuk penyampaian materi metode pengambilan air dari sumur dan pumping test dengan nilai rata-rata 82,5. Kemudian Bapak Emawan Haryono MSc untuk penyampaian materi hidrogeologi dan perencanaan sumur bor dengan nilai rata-rata 84,16. Kemudian Bapak Suyanto ST untuk penyampaian materi analisa harga satuan pekerjaan atau RAB dengan nilai rata-rata 86,66. Kemudian Bapak Insinyur Ari Budio SP1 untuk penyampaian materi perencanaan air tanah dan seminar dengan nilai rata-rata 86,66. C. Evaluasi manajemen penyelenggaraan. Berdasarkan rekap hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan secara learning oleh peserta dari unsur-unsur yang dinilai antara lain self-learning, aspek materi learning, self-learning aspek sistem pelatihan, self-learning aspek penyelenggara, sinkronus aspek sistem, sinkronus aspek pengajar, dan sinkronus aspek penyelenggara. Berdasarkan hasil penilaian peserta pelatihan dapat disimpulkan bahwa pelatihan perencanaan teknis air tanah sudah lebih dari cukup dengan peserta menyatakan cukup 31,82%, kemudian 18,8% peserta menyatakan sudah tinggi dan sebesar 50,0% menyatakan sudah sangat tinggi. Kemudian untuk evaluasi proses belajar mengajar, berdasarkan rekap hasil evaluasi terhadap peserta dari unsur-unsur yang dinilai baik akademis maupun non-akademis, substansi dan sikap, peserta yang dinyatakan tidak lulus berjumlah 0 orang. Artinya peserta yang lulus berjumlah 23 orang.
Sebagai penghargaan dari Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, memberikan piagam buat 3 orang terbaik setiap pelatihan. Untuk nama-nama 3 orang terbaik sebagai berikut. 1, terbaik 3 atas nama baik Ayatul Asmi ST dari BWS NT1 dengan nilai 85,03. Kemudian terbaik kedua Anissa Leon Pioda ST dari BBWS Rai Opa dengan nilai 85,09, dan terbaik 1 Eti Sunarni ST dari BBS NT1 dengan nilai 85,49. Kami ucapkan selamat kepada 3 terbaik dalam pelatihan perencanaan teknis tanah ini. Kemudian 5 penutup. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun penutup laporan sebagai berikut. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Demikianlah laporan ini dibuat, semoga bagi Bapak Ibu bermanfaat. Domba disembeli berlumur darah, disembelinya di hari kurban. Panitia mohon maaf, segala salah juga kilap mohon dimaafkan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini, dan kepada Kepala Pusat Pengembang Kompetensi Sumber Daya dan Pemukiman BPSDM Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Haji Ruban Ruziano MT. Dengan hormat kami mohon berkenan memberikan arahan dan sekaligus menutup pelatihan ini nanti secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan dan sekaligus penutupan pelatihan perencanaan teknis air tanah secara resmi yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kepada Bapak Insinyur Haji Ruban Ruziatno MT, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Kepala BPSDM Kementerian PUPR, yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang saya hormati Direktur Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang saya hormati Direktur Kepatuan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Amir Hamzah. Selamat sore Pak Amir. Yang saya hormati para pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR. Hadir di sini ada Bu Fitri, Pak Alfred, dan teman-teman subkoordinator. Yang saya hormati, saya banggakan para senior, para widya iswara, pejabat fungsional, para pengajar, dan para praktisi. Yang saya hormati peserta pelatihan, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada hari ini, Rabu 10 Februari 2021, kita dapat bersama-sama mengikuti acara penutupan pelatihan perencanaan teknis air tanah yang diselenggarakan mulai tanggal 2 sampai tanggal 11 oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya secara daring, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kita menyadari bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam
yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, dan di dalamnya mencakup di antaranya air tanah. Di Indonesia, air tanah dapat ditemui di mana saja yang kondisinya CAT, bukan non-CAT ya, karena non-CAT juga kita kesulitan baik volume maupun kondisi air tanah itu sendiri. Dan air tanah dapat ditemui di mana saja pada setiap daerah, akan tapi posisi potensinya berbeda-beda. Setiap daerah seperti yang saya sampaikan tadi, apakah itu dia kondisinya CAT atau non-CAT. Agar pemanfaatannya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat, maka diperlukan pengelolaan yang dilakukan secara cermat, bijaksana, adil, dan merata. Kalau kita lihat di perkotaan, ini tiap-tiap pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, sudah mengantisipasi pemakaian air tanah karena sudah berlebihan, dan ini juga menimbulkan banyak sekali, katanya dengan land subsidence atau penurunan muka air tanah, ya, muka tanah, ya, terutama di daerah pesisir di daerah mulai Demak, Semarang, Sayung sampai Kendal. Nah, kita kalau melihat dampak-dampak, ya, land subsidence ini juga sangat memprihatinkan, ya, karena yang namanya pintu jadi jendela. Jadi pintu yang begitu panjang, ya, kurang lebih 180 jadi 1 meter. Nah, karena terjadi land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan di antaranya, ya. Meskipun pemanfaatan air tanah diperbolehkan, namun memang prioritas pemanfaatan air lebih terprioritas air permukaan, karena air tanah itu sendiri sebagai suplesi atau penambah dari kekurangan air permukaan. Hal ini dikarenakan pemotongan air tanah sangat mahal jika dibanding dengan air permukaan. Terus sebagai contoh bahwa kalau kita mau memanfaatkan air tanah sendiri, kita harus membuat sumur dalam, dan juga kita harus mengambil dari sungai-sungai dalam tanah. Contohnya ada di Yogyakarta, di daerah Gunung Kidul, yang daerah Kars itu, di mana di bawahnya kurang lebih 50-100 meter banyak sekali aliran-aliran atau sungai bawah tanah yang dimanfaatkan baik oleh BBWS Bengawan Solo maupun Serayu Opak, namun saat ini juga operasionalnya sangat mahal, kosnya sangat mahal, karena berbeda dengan air permukaan yang bisa dialirkan secara gravitasi. Dari sisi konservasi, pengisian kembali air tanah akan memakan waktu sangat lama, sehingga menjadi cadangan air yang sangat mahal. Inilah halnya dengan air permukaan yang tersedia melalui siklus hidrologi yang turun sebagai air hujan, meskipun saat ini hujan di negara kita masih menjadi musibah, belum menjadi berkah. Nah, ini menjadi tantangan insan PUPR untuk bagaimana ke depan siklus hidrologi ini yang bisa kita manfaatkan, terutama air hujan yang tadinya musibah akan menjadi berkah. Ya, saat ini istilahnya kalau bahasa Jawanya mongso ketiga ora iso cewok, mongso rondeng ora iso ndodok. Jadi kalau musim kemarau kita tidak bisa cebok karena nggak ada air. Tapi kalau musim penghujan, ya, kita tidak bisa duduk karena kebanjiran, ya. Duduk berdiri aja nggak bisa, apalagi duduk, ya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, namun pada daerah-daerah tertentu seperti pulau kecil atau daerah kering, air tanah menjadi satu-satunya sumber air yang dapat dimanfaatkan, baik untuk air minum dan juga untuk irigasi alternatif. Ya, dengan cara kita memasang sprinkler atau soft gun untuk baik sawah yang terbatas, padi yang terbatas maupun rata-rata palawija. Oleh karena itu, perencanaan air tanah menjadi sangat penting
dilakukan agar sumber air yang mahal ini dapat kita manfaatkan seefisien mungkin. Hampir semua air tanah dapat dikonsumsi langsung untuk air minum, karena itu prioritas pemanfaatannya adalah konsumsi air minum. Pemanfaatan air tanah sebagai air irigasi melalui sistem JIAD, jaringan irigasi air tanah, juga bisa dilakukan. Namun, balik lagi karena air tanah relatif mahal, jenis tanaman yang akan diberikan irigasi JIAD itu harus tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Ya. Jadi memang kita harus pintar-pintar berhitung. Disinilah peran kita sebagai perencana pemanfaatan air tanah. Kita harus memastikan air tanah yang kita ambil benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Bapak Menteri tahun kemarin 2020 juga telah membuka pendidikan super spesialis kaitannya dengan rekayasa, eksplorasi, dan eksploitasi air tanah dalam. Ya. Ini menarik sekali, dan ini sudah semester 1. Diharapkan nanti 18 bulan sudah bisa lulus, ya, bisa menghasilkan magister berkaitan dengan program studi rekayasa, eksplorasi, dan eksploitasi air tanah dalam. Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan air tanah. Semoga setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu dapat melaksanakan perencanaan air tanah dengan lebih baik dan menjadi ahli perencana air tanah yang dibutuhkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan jangan lupa, selesai ini akan dilakukan yang namanya sertifikasi, ya, yang nantinya bekerja sama dengan asosiasi profesi, nanti sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu sudah mendapatkan peningkatan kompetensi. Ya. Jadi kita harapkan nantinya dengan adanya kemampuan dalam peningkatan kompetensi ini, kita ada kemampuan untuk melakukan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan, ya, di dalam perencanaan air tanah. Karena terus terang aja bahwa saat ini semua perencanaan itu kita serahkan kepada penyedia jasa, baik konsultansi maupun konstruksi. Nah, inilah gunanya, manfaatnya pelatihan-pelatihan tersebut agar para petugas-petugas di lapangan ada suatu bekal untuk mengontrol, mengawasi, kemudian mengevaluasi kembali hasil-hasil baik hasil dari perencanaan itu sendiri maupun pelaksanaan di dalam pelaksanaan yang aplikasi dari perencanaan air tanah itu sendiri. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pelatihan ini, dan tak lupa para peserta pelatihan ini yang telah mengikuti dengan baik selama kurang lebih 10 hari, dan kepada para pengajar, para senior, para widaiswara, para narasumber, dan para pejabat fungsional, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga transfer knowledge dari bapak-bapak kepada generasi-generasi penerus akan menjadi amal baik di kemudian hari. Bapak-Ibu yang saya hormati, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 6 Surabaya yang telah mempersiapkan dengan baik sehingga bisa dilaksanakan pelatihan ini dari awal hingga akhir. Untuk itu, dengan izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, sore hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pelatihan perencanaan teknis air tanah secara daring yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya
secara resminya saya nyatakan ditutup. Semoga pembelajaran selama di pelatihan ini menjadi bekal Bapak Ibu dalam membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Memang BPSDM tidak membangun infrastruktur, tapi BPSDM membangun SDM, dan SDM itu sendiri yang membangun infrastruktur dengan baik dan handal. Karena tadi saya sudah dikirim pantun oleh Pak Rahman, ada titipan dari Pak Amir Hamzah. Ini saya jawab pantun itu. Ya. Pujangga ternama membuat syair, mengalun merdu hingga ke pelosok daerah. Mari kita optimalkan penggunaan air melalui perencanaan teknis air tanah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.